Baik, kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pada pagi hari ini kita akan materi hukum dan kebijakan publik dengan tema hukum, definisi, unsur-unsur, tujuan dan jenisnya. Sebagai suatu pengantar bahwa hukum dan kebijakan publik itu kalau kita hubungkan keterkaitan di antara keduanya itu adalah terkait kepada dua hal. Yang pertama itu adalah bahwa hubungan hukum dan kebijakan publik itu menyangkut tentang keadilan. Karena ketika berbicara tentang keadilan ini menyangkut kebutuhan masyarakat bagi semuanya, baik itu masyarakat yang secara ekonominya tinggi, menengah maupun kecil, semua membutuhkan rasa keadilan. Maka dari sini suatu hukum itu akan bisa memberikan kemanfaatan keadilan manakala hukum itu dijawantahkan dalam suatu kebijakan publik. Kebijakan publik itu bentuknya macam-macam. Ada yang kita sebut dengan undang-undang, ada yang kita sebut dengan peraturan pemerintah, dan ada juga peraturan daerah dan lain sebagainya. Jadi hukum itu untuk bisa memberikan rasa keadilan itu sangat diperlukan sekali manakala itu berkorelasi dan berhubungan dan menjadi satu kebijakan publik. Maka di situ dari hubungan keduanya ini akan menimbulkan kemanfaatan secara langsung, karena dengan adanya hukum maka kebijakan publik itu bisa memberikan bisa dilaksanakan untuk masyarakat, dan dengan adanya kebijakan publik maka bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan dari hukum itu sendiri untuk menciptakan rasa keadilan. Yang kedua, relevansi antara hukum dan kebijakan publik itu adalah aspek legalitasnya, di mana keduanya itu merupakan satu produk hukum yang dihasilkan dari pemerintahan yang sah atau kekuasaan yang sah itu. Nah, ini hubungan antara hukum dan kebijakan publik. Nah, sekarang kita berbicara tentang apa itu hukum. Ada yang bisa menjawab apa itu hukum? Silakan, ada yang berpendapat apa itu hukum? Monggo. Jadi hukum itu adalah suatu peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, di mana hukum ini berisi sekumpulan peraturan yang mana di dalamnya itu ada norma dan juga sanksi. Kenapa ada itu? Karena dengan adanya norma itu akan memberikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, tidak hanya hukum yang bersifat tertulis tapi juga hukum yang tidak tertulis. Dan yang kedua, bahwa di dalam hukum itu ada sanksi-sanksinya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga ketertiban masyarakat, untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar hukum. Karena dengan adanya sanksi maka itu akan menciptakan satu kesadaran baru khususnya bagi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum atau yang pernah melakukan kesalahan, sehingga akan sadar dan untuk kembali ke menjadi masyarakat yang tertib dan berperilaku baik. Kemudian hukum itu tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah untuk menjaga ketertiban serta untuk menciptakan keadilan, dan yang utama itu adalah mencegah terjadinya kekacauan-kekacauan. Nah, kemudian ketika berbicara tentang hukum itu ada 3 karakteristik hukum.
Tiga karakteristik hukum itu adalah yang pertama bahwa hukum itu sifatnya itu perintah atau larangan. Di dalam pasal-pasal itu banyak pasal yang menjelaskan tentang larangan-larangan untuk menciptakan ketertiban hukum. Jadi larangan-larangan itu misalnya dalam bentuk undang-undang pidana tindak pidana korupsi. Maka di situ dijelaskan tentang pasal-pasal yang berkaitan atau berhubungan dengan hal-hal yang mana itu masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Nilainya, kemudian waktunya, masanya itu sangat mempengaruhi pasal hukum yang mana yang dipakai. Yang kedua, karakteristik hukum itu adalah bersifat memaksa. Jadi di sini bahwa hukum itu sifatnya memaksa. Karena apa? Karena dengan adanya sifat yang memaksa ini untuk memberikan kedisiplinan kepada masyarakat. Tentu kalau tidak dipaksa, tentu masyarakat akan mengabaikan. Yang namanya pegawai ASN itu kalau tidak diberikan aturan-aturan itu mungkin bisa saja dia menggunakan uang negara. Mana-mana yang masuk dalam kategori menggunakan uang negara yang sah dan mana-mana yang masuk ke dalam menggunakan uang negara yang tidak sah. Nah, di sini ada ketika misalnya penggunaan dana APBD, penggunaan dana APBN, maka di situ ada pasal-pasal yang menjelaskan bahwa barang siapa yang menggunakan uang negara itu akan dikenai sanksi pidana, sanksi kurungan. Sehingga dengan adanya ini akan memberikan sifat pemaksaan kepada pegawai negeri, kepada ASN untuk bersifat disiplin dan tidak menggunakan uang negara. Dan karakteristik yang ketiga itu adalah bahwa di dalam hukum itu terdapat sanksi-sanksi. Ini jelas karena kita sebagai negara hukum, maka apa yang ada di kitab hukum perdata, apa yang ada di kitab hukum pidana harus ditaati dengan baik. Di situ mencakup berbagai norma, berbagai pasal dan berbagai aturan-aturan yang menjelaskan secara jelas mana kategori-kategori mana dan berapa dan apa sanksi yang diberikan. Jadi tiga karakteristik hukum ini selalu melekat dan selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi saya ulangi bahwa karakteristik hukum itu yang pertama adalah adanya perintah atau larangan. Yang kedua sifatnya adalah memaksa. Kemudian yang ketiga adalah terdapat sanksi di dalam hukum. Nah, kemudian setelah kita memahami tentang apa itu hukum, kemudian apa itu dan bagaimana karakter hukum, sekarang kita mempelajari tentang unsur-unsur hukum. Apa saja unsur-unsur hukum? Nah, di dalam unsur-unsur hukum itu ada 4 hal. Yang pertama bahwa hukum itu mengatur tingkah laku masyarakat. Dulu ketika masa Yunani kuno itu pada saat filsafat yang lebih dikedepankan itu muncul para intelektual yang menggagas tentang konsep keadilan. Salah satunya adalah Plato. Plato menyampaikan satu gagasan bahwa masyarakat yang tertib itu adalah masyarakat yang mengedepankan aspek keadilan. Nah, untuk mewujudkan rasa keadilan itu, maka masyarakat dan negara itu harus membuat aturan-aturan yang mana dengan aturan-aturan itu akan memberikan rasa keadilan yang sama kepada masyarakat. Nah, di sini poinnya adalah unsur hukum dan tujuan hukum pada aspek keadilan itu diterapkan dengan mengatur tingkah laku masyarakat. Masyarakat itu perlu diatur, masyarakat itu perlu ditertibkan supaya terjadi penghormatan terhadap hukum. Entah kita
kita hidup di perumahan, entah kita hidup di pedesaan, entah kita hidup di perkotaan atau di dunia kampus, perlu ada satu regulasi, perlu ada satu aturan untuk mengatur supaya segala tingkah laku itu bisa tertib. Nah, bentuknya untuk menciptakan ketertiban itu adalah dengan membuat norma atau dengan membuat aturan. Jadi ini merupakan bagian dari unsur-unsur hukum. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam unsur hukum, hukum itu harus dibuat oleh lembaga kekuasaan yang sah. Kita ketahui ada permasalahan, misalnya kemarin-kemarin ada fenomena tentang kerajaan Sunda Empire, kemudian yang ada di Purworejo, kemudian yang ada di Banten dan lain sebagainya. Ada upaya dari sekelompok masyarakat untuk memberikan atau untuk membuat satu aturan-aturan hukum, untuk membuat ketertiban. Cuman yang menjadi masalah bahwa mereka membuat itu bukan dari lembaga kekuasaan yang sah, bukan dari institusi kelembagaan, sehingga ketika mereka membuat aturan-aturan itu, maka itu tidak termasuk dalam unsur hukum, karena tidak dibikin atau tidak dibuat atau tidak diformulasikan oleh satu lembaga. Lembaga di sini adalah lembaga-lembaga publik dan yang dipilih dan sah dan diakui oleh sistem ketatanegaraan Indonesia. Ada yang namanya presiden, ada yang namanya menteri, ada yang namanya gubernur, bupati, sampai kepala desa. Ketika aturan itu dibuat oleh lembaga-lembaga yang sah itu dan itu dibikin kepada masyarakat, maka unsur-unsur hukum itu bisa terpenuhi di situ. Nah, kemudian unsur hukum yang ketiga itu bahwa di dalam unsur hukum itu peraturannya itu adalah bersifat memaksa. Dengan adanya pasal-pasal, dengan adanya bab yang membahas tentang pelanggaran dan konsekuensi yang ditimbulkan, maka itu bisa disebut sebagai satu bagian dari unsur hukum. Karena hukum itu tidak mungkin memberikan keadilan, hukum itu tidak mungkin memberikan kepastian hukum, dan hukum itu tidak mungkin bisa memberikan kemanfaatan kalau sifatnya tidak memaksa, terutama kepada pelaku-pelaku hukum yang melanggar. Nah, kemudian tiga unsur itu belum terpenuhi secara hukum semuanya kalau kurang satu hal, yaitu bahwa di dalam unsur hukum itu ada sanksi hukuman bagi yang melanggar. Jadi di sini harus ada sanksi untuk memberikan ketegasan. Meskipun ketika memberikan sanksi itu seharusnya penegak hukum itu harus disiplin, harus bersifat adil, karena